Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Joko Purnomo sebagai guru fisika. Kali ini Bapak ingin memberikan materi tentang medan listrik. Jadi ini ada medan listrik yang menembus suatu bidang A dan B, ya. Garis-garis yang menembus ini kita sebut dengan medan listrik. Nah, kita beri simbol huruf E kapital. Jadi kerapatan jumlah garis medan listrik yang menembus setiap satuan luas permukaan menunjukkan kuat temannya medan listrik di daerah tersebut. Ya, kuat medan listrik. Kuat medan listrik E di suatu titik didefinisikan dengan gaya listrik statis yang bekerja pada muatan listrik uji plus 1 kolom yang diletakkan pada titik tersebut. Nah, sini ada satu titik, ada kuat medan listriknya E, ya. E itu adalah gaya yang bekerja, yaitu gaya listrik statik dibagi dengan muatan pada titik tersebut. E kuat medan listrik, Q itu muatan listrik yang mengalami gaya listrik statis. Dalam ini satunya kolom. F gaya listrik statis pada muatan Q. Nah, itu satunya Newton gaya, ya. Jadi F adalah gaya listrik statik yang bekerja pada muatan listrik uji 1 kolom. Jadi F per Q, ya, gaya dibagi muatan, itu adalah watt medan listrik. Jadi watt medan listrik termasuk besaran vektor. Jadi memiliki arah dan memiliki nilai atau besar. Jadi watt medan listrik itu masuk besaran vektor, ya, memiliki arah dan memiliki nilai. Arah kuat medan listrik. Arah kuat medan listrik searah dan berhimpit dengan gaya listrik statis yang dialami oleh partikel yang bermuatan listrik positif. Nah, ini muatan listrik positifnya, dan ada muatan titik A, ini sebagai gaya watt medan listriknya yang E ini, ya, ini watt medan listriknya. Nah, di sini ada muatan di titik B, juga ada watt medan listriknya. Ini A dengan B gayanya saling menjauh, nah, tolak menolak. Berarti ini ada bermuatan positif di sini, nah, dia akan tolak menolak. Nah, ini kolom di sini berarti ini menjauh, ya, menjauh karena ini muatannya positif, ini saling, ya, menjauhi, ya. Jadi menjauhi seperti ini. Jadi arah watt medan listriknya yang bermuatan positif itu menjauhi, ya.
Medan listrik di sekitar muatan listrik negatif. Tadi positif, sekarang negatif. Listrik magnetik pada dia P maupun A ini saling mendekat, nah, menuju muatan listrik yang negatifnya. Jadi saling mendekat. Nah, jadi muatan listrik yang negatif ini nanti arah path medan listriknya saling menuju ke pusat negatif, jadi saling mendekat. Nah, seperti ini jadinya, ya. Kalau positif tadi keluar arahnya, keluar negatif ke dalam. Nah, bagaimana kalau positif dengan positif? Berarti ini dari kalau positif arahnya keluar ya, menuju keluar. Yang A ini keluar semuanya, juga yang sebelahnya, yang B juga ini keluar arahnya. Nah, tidak ada yang mendekat. Jadi di C, muatan yang di C ini tidak ada medan, ya. Yes. Jadi di titik C tidak ada medan listriknya, ya, di sini ya. Karena ini saling menjauhi ini di sini, jadi tidak ada yang menyentuh ke C, saling menjauh. Keluar tapi dia menjauh. Jadi di C ini tidak ada medan listriknya di sini, ya. A dan B akan selalu keluar karena positif, tapi begitu di C dia tidak ada yang menyentuh sampai di C, sehingga medan listriknya tidak ada, ya. Medan listrik sekitar 2 muatan listrik. Nah, kalau 2, satu muatannya positif, satu negatif. Jadi kalau positif tadi arahnya keluar. Nah, kemudian kalau yang negatif arahnya menuju ke negatifnya, pusat. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ini yang positif keluar, jauh, yang belum sampai negatif dia masuk ke dalam negatif. Jadi polanya seperti ini, ya, positif menuju negatif. Nah, polanya. Buat medan listrik yang paling besar terletak di antara muatan listrik. Nah, berarti antara plus dan minus, berarti di sini nih yang paling besar, ya. Nilai kuat medan listrik. Kuat medan listrik di suatu titik, misalkan titik A yang berjarak R dari partikel yang bermuatan listrik Q kapital, ya. Nah, ini muatan listrik positifnya, Q-nya. Nah, berjarak R di sini ada dengan suatu titik, ya, titik di A. Nah, kuat medan listriknya. Nah, untuk menentukan kuat medan listrik di titik A, kita tempatkan muatan listrik uji Q, ya, di titik A ini. Di sini ada muatan listrik uji Q-nya di titik A. Berarti E sama dengan F dibagi Q. Jadi gaya dibagi muatannya, muatan Q-nya. Jadi E F bagi, di mana F itu gaya statik adalah Q kali Q, Q muatan dikali Q muatan positif kapital dibagi jaraknya kuadrat, ya, dibagi dengan Q-nya. Berarti Q-nya habis, ya. Q-nya ini bisa dicoret. Nah,
didapat tinggal K Q kapital yang besar per ini habis R kuadrat. Nah, berarti E buat medan listrik sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, ya. Jadi ini tulisnya ya, E sama dengan K Q per R kuadrat. Flux listrik simbolnya fluksi. Flux listrik ini simbolnya seperti 0 di garis, nah ini ya, ini fluksi listrik. Jadi ada sebuah bidang, luas permukaannya A, ditembus oleh medan listrik ya, oleh E ini ya, medan listrik banyak. Ini garis-garis fluksinya ini sebagai buat medan listriknya nih ya. Jadi garis-garis medan yang menggambarkan suatu medan listrik E yang homogen atau serba sama menembus suatu permukaan A yang saling tegak lurus dengan medan tersebut. Nah, ini tegak lurus dengan bidangnya ya, yang ditembus, jadi membuat siku-siku di sini ya. Jadi tidak miring ya, jadi tegak lurus di sini ya. Nah, flux listrik simbolnya atau fluksi, bahasanya fluksi ini yang melalui permukaan ini adalah hasil kali buat medan listrik yaitu E dengan A nya dengan luas penampangnya, E dikali A kali luas penampang ini. Nah, itu sebagai fluksinya. Jadi besarnya fluksi, banyaknya garis-garis medan listrik ini tergantung dari luas penampang dengan kuat medannya, E kali A ya. Ini yang tegak lurus ya. Ini kalau tegak lurus berarti fluksi sama dengan E kali A. Nah, kalau membuat sudut gimana nih bidangnya? Nah, berarti ini A nya ini jadi membentuk sudut. Nah, jadi cos ya, jadi sisi miringnya ini dekat dengan sudut berarti dikali dengan cosnya, cos theta. Jadi A akselnya itu sisi miringnya A ini luas penampang dengan cosnya ya. Jadi bila permukaan A membentuk sudut theta dengan medan listrik, berarti nilai A akselnya A sisi miring yaitu A nya dikalikan dengan cos, dengan sudut, lalu membuat sudut dia. Ini garis tembusnya tetap E. Nah, ini karena permukaan bidangnya miring berarti harus itu berpengaruh dia ya, sisi miringnya A dikalikan dengan dekat dengan sudut cos. Jadi fungsinya sama dengan E kali A cos theta, jadi ada cosnya. Kalau tadi kalau tegak lurus E kali A saja karena ini membuat sudut, sehingga ini menjadi ada cos theta-nya ya. Hukum Gauss namanya Carl Friedrich tahun 1777 sampai 1866. Nah, ini flux listrik yang melalui sembarang permukaan tertutup di mana melingkupi sebuah muatan listrik ditunjukkan dengan Q per epsilon 0. Nah, ini ada suatu muatan, muatan Q bermedan listriknya. Nah, ini ada bidang-bidangnya S1,
luas S2, S3 yang tembus. Nah, ternyata ini tunjukkan dengan muatan yang ada dibagi dengan permitivitas udara, ya, epsilon 0 atau epsilon O boleh, ya. Jadi fluksi itu adalah Q muatan dibagi epsilon O. Epsilon adalah permitivitas, ya, permitivitas hampa udara atau permitivitas udara, ya. Nah, ini kita sebut dengan hukum Gauss. Flux listrik atau fluksi yang melalui suatu permukaan tertutup di mana di dalam permukaan tersebut tidak terdapat muatan listrik itu adalah 0. Jadi di sini tidak ada muatan listriknya, berarti ini terdapat muatan listriknya nilainya 0, ya. Jadi fluksinya yang ada sama dengan 0, ya. Jadi flux yang melalui suatu permukaan tertutup di mana dalam permukaan tersebut tidak terdapat muatan listrik. Jadi muatan listriknya nggak ada, berarti fluksinya sama dengan 0, ya. Jika E tegak lurus dengan bidang A, maka E kali A itu adalah fluksi E dikali A, dimana fluksi juga Q per epsilon 0. Jadi yang ini A sama dengan Q epsilon 0, ya. Nah, digabung fluksi E kali A dengan fluksi Q per epsilon 0, jadi digabung jadinya EA kali sama dengan Q per epsilon 0. Jadi Q per epsilon 0 A, ya. Jadi ini diturunkan ke bawah, jadi E nya saja, nanti A nya turun ke bawah, jadi Q per epsilon 0 A, nah, turun ke bawah. Jadi E bisa ditulis tau per epsilon 0. Jadi Q per A muatan di garis penampang itu kita sebut dengan taunya, ya. Ini adalah Q muatan dibagi luas penampang. Jadi tau itu muatan dibagi luas penampang itu tau, ya. Q per A, ya, itu adalah sebagai taunya. Mana Q itu muatan yang mengikuti, tau itu rapat muatan. Nah, berarti di sini Q bagi A adalah rapat muatan tau, ya, dibacanya tau ini. Rapat muatan satuannya kolom per meter kuadrat. Kalau Q tadi muatan satuannya kolom. Ini dalam permitivitas udara atau ruang hampa, ya. Nah, satuannya adalah 8,85 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton atau Newton pangkat min 1 per meter kuadrat atau meter minus kuadrat, ya. Nah, ini nilai permitivitas udara atau ruang hampa, nilainya ini 8,85 kali 10 pangkat min 12, ya. Ini sudah ketetapan. Jadi E itu bisa ada dua, persamaannya EQ bagi epsilon 0 kali A
atau tau dibagi epsilon 0. Rapat muatan dibagi permitivitas udara. Kita lanjut. Contoh soal kuat medan listrik. Diketahui muatan 8 kali 10 min 4 kolom dan K-nya 9 kali 10 9 Newton meter per kolom padat. Kuat medan listrik di suatu titik yang berjarak setengah meter dari pusat muatan tersebut adalah berapa? Yang ditanya berapa kuat medan listrik di titik yang berjarak setengah meter, maksudnya itu ya. Jadi kuat medannya, E-nya dicari. Ketahui Q 8 K-nya 9 kali 10 9, R-nya setengah meter. Ditanya E-nya berapa Newton per kolom. Cari medan listriknya, kuat medan listriknya E. Jawab, rumus tadi E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, dimasukkan K-nya 9 Q-nya 8 minus 4 dibagi setengah dipadatkan ya. Nah, ini dihitung. Dan dihitung yang di atas 9 dari 8 jadi 72, 10 pangkat 9 kali 10 4 berarti nanti pangkatnya jumlah ya, setengah kuadrat berarti 25 kali 10 min 2 ya. Nah, pangkatnya jumlah ya 10 pangkat min 4, 9 tambah min 4 berarti 5 ya, 10 pangkat 5 jadinya. Nah, ini jadi 2. Nah, dihitung 72 dibagi 25 dapat 2,8. Nah, ini 10 pangkat min 2 yang bawah dikataskan jadi plus ya. Jadi 9 tambah min 4 berarti 5 ditambah 2 berarti 7, 10 pangkat 7 jadi 2,88 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi kalau masih bingung tinggal diputar ulang kembali video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf bila mana ada perkataan yang salah dari Bapak. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.